Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan, Pak, kalau sawit masih sekitar 1 tahun dan lama tidak terawat, bagaimana sih prosedur untuk memperbaikinya? Mungkin yang dimaksud dengan Mas ya, bahwa ketika kita menanam kelapa sawit kemudian kita tinggalkan dalam kondisi yang semak, kemudian pertumbuhan tanamannya juga tidak normal, maka hal yang harus dilakukan yang pertama kali adalah bagaimana kita membersihkan gulmanya dulu, Mas. Kita bersihkan gulmanya, kemudian setelah pembersihan baik gawangan ataupun piringan, kemudian baru kita nanti masuk ke pola pemupukannya. Namun di dalam usia tanam 1 tahun lebih bagus menggunakan sistem manual. Kalau gawangannya mungkin monggo saja, kalau mau pakai cemis monggo saja, tapi kalau piringannya lebih bagus dihindari. Karena kalau kita menggunakan cemis, tanaman kita masih terlalu kecil. Kemudian pola yang kedua adalah mengenai pemupukannya ya. Pemupukan yang harus dilakukan, kita tidak bisa melakukan pemupukan hanya didasarkan pada usianya saja. Ini harus dicatat ini bagi saya dan Anda semuanya, saudara sahabat The Brondol semuanya, bahwa pemupukan itu kita tidak bisa hanya berpacu pada umurnya tanaman itu saja. Namun harus melihat kondisinya. Kadang-kadang usia 1 tahun dengan kondisi yang tidak normal, maka kita tidak bisa langsung lompat ke dosis pupuk yang direkomendasikan di umur lebih daripada 1 tahun. Itu tidak bisa. Kita akan melihatnya dulu. Bagaimana sih Bapak ini langkahnya? Kalau saran saya malah lebih bagus kembali ke nol saja, sambil melihat pertumbuhannya seperti apa. Jangan sampai misalnya pernah suatu ketika The Brondol ditanya, Pak Pendi, bagaimana umur 1 tahun saya kasih rekomendasinya seperti ini, menjadi kacau balau ketika tanamannya adalah kondisi tanaman tidak standar. Karena bahwa rekomendasi yang diberikan itu adalah dalam kondisi tanaman dengan pertumbuhan yang standar. Ini yang harus kita harus kita pahami bareng-bareng. Kemudian yang selanjutnya, setelah pembersihan gulmanya, kemudian pola pemupukannya, dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana jika memang ada faktor pembatas yang membuat tanaman itu menjadi tidak sempurna pertumbuhannya, maka ya harus kita selesaikan. Tapi kalau selama nggak ada faktor pembatas, maka ya sudah, tinggal pembersihan dan kemudian pola pemupukannya. Faktor pembatasnya apa sih Pak Pendi? Faktor pembatas yang pertama adalah kembali lagi adalah air. Ada genangan airnya atau tidak. Kemudian faktor pembatas selanjutnya, kalau memang lahannya berpasir, gunakan bahan organik yang jumlahnya adalah cukup banyak. Yang ketiga, kalau asam ya berarti ada pemupukan yang menghindari faktor yang menyebabkan tanah menjadi lebih asam. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.